Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini di tanggal 14 Oktober 2021 kita akan kembali menganalisa 3 buah sinyal dari 3 buah emiten yang dimiliki oleh APIC, yaitu Pacific Strategic Financial. Kemudian yang kedua adalah IMAS atau Indomobil Sukses Internasional. Dan yang ketiga adalah WIKA, itu dari Wijaya Karya yang salah satu milik dari BUMN. Jadi kita mulai saja untuk emiten yang pertama yang akan kita bahas hari ini, yaitu APIC, atau kita bahas APIC saja. Jadi APIC hari ini itu dibuka di harga 900, itu hampir sama dengan previous close sebelumnya, dan memiliki rentang harga antara 880 sampai dengan 905 rupiah, di mana APIC memiliki volume perdagangan hari ini itu sebesar 8,17 miliar rupiah dengan market cap-nya adalah 10,59 triliun rupiah dengan price earning ratio yang cukup lumayan tinggi di 44,77 kali. APIC sendiri hari ini memiliki average price itu di 892 rupiah. Dan kalau kita perhatikan APIC hari ini itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga 890 rupiah, itu sebesar 27.079 lot dengan 219 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari bid offernya sendiri pada saat penutupan di sore hari ini, itu tampak di bidnya itu ada volume antrean sebesar 9.604 lot, dan di offernya itu ada sebesar 8.597 lot, dengan antrean terbanyak di bidnya itu ada di harga 885 rupiah, dan di offernya antrean terbanyak itu ada di harga 915 rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat price diary-nya, itu tampak APIC itu hari ini paling dalam 30 hari terakhir itu paling banyak hijaunya itu sebanyak 11 hari dan merahnya sebanyak 7 hari. Dimana kalau kita lihat dari rentang harga bulanannya sendiri untuk APIC itu adalah di 835 sampai dengan 915 rupiah, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga APIC sekarang yang di 900, maka boleh dikatakan APIC ini sudah lumayan cukup mahal. Dan asing sendiri itu tampak melakukan net foreign buy sebesar 116,65 juta rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy sebesar 5,1 miliar rupiah di emiten APIC, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 4,84 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal daripada APIC, itu tampak kalau kita perhatikan dari APIC itu dari sisi bandar detektor tampak top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker hari ini itu tampak melakukan big akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir kalau kita perhatikan dari APIC itu tampak dari sisi bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker, top 3 dan top 5 broker ini sedang melakukan big distribution, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga 893 rupiah dan broker PO adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita berpindah untuk melihat sisi stokastik, itu hari ini tampak kalau kita perbesar hari ini tampak baru saja berusaha terjadi dead cross di sini pada saat batas atas daripada overbought, sehingga cuan mania perlu sedikit hati-hati di dalam menyikapinya, apakah harga esok hari akan bergerak ke bawah atau menurun. Dan dari sisi volume chart-nya sendiri ini dari APIC ini tampak hampir sama dengan rata-rata dalam 20 hari terakhirnya, cuma kelihatan sedikit sedikit rapi dia. Jadi sini perlu kehati-hatian apakah ini termasuk salah satu saham repo atau bukan. Jadi perlu sedikit cuan mania agak hati-hati.
Dan dari sisi MACD-nya sendiri itu tampak tren belum berubah, karena kalau kita lihat garis MACD ini masih berada di atas dari garis signal, dan dari dari sisi histogramnya sendiri itu tampak sedikit lebih besar dari hari sebelumnya dan tetap di atas angka 0. Dan kalau kita lihat dari sisi EMA-nya sendiri, dari exponential moving average, itu tampak tren sedang bergerak ke atas, terkonfirmasi sangat kuat, karena kalau kita perhatikan ini tampak harga sekarang ini sudah berada di atas dari EMA 200, EMA 50 maupun EMA 20, akan tetapi tampak hari ini harga itu sempat menyentuh dari EMA 5 maupun EMA 8-nya. Sehingga bagi kami untuk Pacific Strategic Finansial ini memiliki support pertama itu di harga 880 dan support kedua di 865. Dengan resisten pertama itu ada di 925 dan resisten kedua itu ada di harga 950 rupiah. Selanjutnya kita berpindah ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, itu di mana emiten kedua yang akan kita bahas adalah IMAS atau yang dimiliki oleh Indomobil Sukses Internasional. Jadi kalau kita perhatikan IMAS itu hari ini itu tampak dibuka di harga Rp1.040 dengan rentang harganya adalah Rp1.040 sampai dengan Rp1.095 dan ditutup di harga Rp1.070 atau menguat sebesar 30 poin atau plus 2,88% jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp1.040. Indomobil Sukses Makmur sendiri itu tampak hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 12,7 miliar rupiah, itu dengan market cap-nya adalah 4,27 triliun rupiah dengan price earning ratio yang cukup lumayan tinggi juga, yaitu sebesar 72,53 kali. Dan kalau kita perhatikan tampak average price dari IMAS sendiri hari ini adalah di Rp1.075,7. Dan kalau kita perhatikan dari perdagangan hari ini, itu tampak IMAS paling banyak diperdagangkan adalah di harga penutupannya, yaitu di Rp1.070. Itu sebesar 30.943 lot dengan 594 kali transaksi. Dan kalau kita lihat dari sisi bid overnya sendiri, itu tampak di bidnya pada saat penutupan, tampak antrian ada sebesar 21.170 lot, dengan overnya sendiri itu hanya ada sebesar 4.229 lot. Di bidnya sendiri antrean paling banyak di penutupan itu ada di harga Rp1.050, itu sebesar 8.372 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga Rp1.080, itu sebesar 1.633 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik untuk melihat dari price diary daripada Indomobil Sukses Internasional, itu tampak di price diary dalam 30 hari terakhir itu IMAS ditutup hijau sebanyak 12 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari, dimana kalau kita perhatikan rentang harga daripada IMAS sendiri dalam 1 bulan terakhir adalah di harga Rp935 sampai dengan Rp1.095. Akan tetapi kalau kita lihat dari year to date-nya sendiri ini masih agak di sebelah kiri dari rata-rata, di mana secara year to date itu adalah di 835 sampai dengan 1680, sehingga dalam posisi bullish saat ini ataukah semi dalam bulan Oktober ini yang agak sedikit rally, ini masih ada kemungkinan agak lumayan bagus untuk IMAS ini. Dan asing itu tampak hari ini itu melakukan net foreign buy itu sebesar 2,02 miliar rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir asing tampak melakukan pembelian di saham yang dimiliki oleh Indomobil Sukses Internasional itu sebesar 6,37 miliar rupiah. Sedangkan kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing juga melakukan net foreign buy itu sebesar 8,29 miliar rupiah. Dan dari sisi teknikalnya sendiri, kalau kita perhatikan dari sisi bandar detektor dari IMAS itu tampak hari ini top 1 broker itu sedang melakukan small akumulasi, di mana untuk top 3 dan top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi dengan
broker MG ini adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.064 dan broker YP adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam satu minggu terakhir kalau kita perhatikan dari IMAS itu tampak Bandar Detektor memberikan informasi juga bahwa top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya dan broker SQ itu sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik itu tampak baru kemarin itu kembali terjadi golden cross di di emiten IMAS ini, sehingga terkonfirmasi ini harga akan cenderung bergerak ke atas ke depannya. Dan dari sisi volume perdagangannya sendiri tampak volume perdagangan hari ini itu hampir sama dengan hari kemarin dan masih berada di atas rata-rata 20 hari terakhir, sehingga ini cukup lumayan bagus. Dari sisi MACD-nya sendiri kalau kita perhatikan itu tampak MACD itu garis MACD masih berada di atas garis signal dan juga garis signal ini menyentuh dari histogram, di mana histogram juga kalau kita perhatikan dari beberapa hari terakhir ini terus ada peningkatan menjauhi angka 0 sehingga terkonfirmasi tren masih belum ada perubahan. Dan kalau kita lihat dari sisi EMA-nya sendiri itu untuk IMAS dari exponential moving average itu tampak dari hari kemarin atau 2 hari yang lalu itu tampak EMA 20 ini berhasil menembus EMA 200, dan kalau kita perhatikan garis biru yang mewakili EMA 50 ini tampak sedang berusaha untuk menembus EMA 200 juga, sehingga terkonfirmasi untuk IMAS ini tren masih cenderung menguat ke atas, sehingga bagi kami untuk IMAS ini memiliki support pertama itu di Rp1.050 dan support keduanya adalah di Rp985, sedangkan resisten pertama itu ada di Rp1.110 dan resisten kedua ada di Rp1.180. Selanjutnya untuk emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah salah satu emiten karya yang dimiliki oleh BUMN yaitu Wijaya Karya. Di mana kalau kita perhatikan Wijaya Karya itu tampak hari ini dibuka di harga Rp1.380 dengan rentang harganya adalah Rp1.380 sampai dengan Rp1.440, di mana ditutup di harga Rp1.410 atau menguat 30 poin atau 2,17% jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya yang di Rp1.380. Wika sendiri hari ini memiliki average price itu di harga Rp1.416,60, di mana memiliki volume perdagangan hari ini adalah sebesar Rp77,38 miliar dan market cap-nya adalah 12,65 triliun dengan average price earning ratio-nya ini juga lumayan cukup tinggi itu sebesar 75,81 kali. Wika sendiri di hari ini itu tampak paling banyak diperdagangkan di harga penutupan yang di Rp1.410 itu sebesar 93.191 lot dengan 1.753 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan di bid offer-nya sendiri itu tampak di penutupan tadi paling banyak antrean itu ada di harga 1.390 itu sebesar 18.258 lot, dan di offernya sendiri itu tampak paling banyak antrean itu ada di harga 1.430 itu sebesar 6.843 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikal untuk melihat dari sisi Bandar Detektor itu tampak Wika hari ini top 1 broker itu sedang melakukan small akumulasi, di mana top 1 brokernya itu adalah broker AK, dan top 3 broker dan top 5 broker itu sedang melakukan big akumulasi, di mana AK seperti kita sampaikan tadi bahwa ini AK adalah sebagai top net buyer-nya dan IF adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir untuk Wika sendiri dari sisi Bandar Detektor itu tampak memberikan informasi bahwa top 1 broker ini sedang melakukan small distribusi, top 3 broker itu normal distribution, dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, di mana dalam satu minggu terakhir itu broker CC adalah sebagai top net buyer-nya dan broker AT adalah sebagai top net seller-nya. Dari sisi stokastik itu tampak hari ini baru saja berusaha
untuk terjadinya golden cross, akan tetapi cuan mania sedikit perlu hati-hati ini karena sudah berada di area overbought-nya, sehingga apakah akan tetap bergerak di sini sehingga terkonfirmasi harga akan naik. Dan kalau kita lihat juga volume perdagangan hari ini itu tampak hampir mendekati dari volume rata-rata dalam 20 harinya. Sedangkan dari sisi MACD itu tampak garis MACD ini masih bergerak ke atas, di atas garis signal, sehingga tren terkonfirmasi belum ada perubahan. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari sisi histogramnya, ini tampak histogram agak hampir sama atau sedikit lebih ke atas dari hari kemarin, akan tetapi masih memberikan sinyal yang cukup baik karena tren belum terjadi perubahan. Dan dari sisi EMA-nya sendiri itu tampak hari ini EMA 20 ini sedang berusaha untuk memotong EMA 200 sehingga akan terkonfirmasi sebuah sinyal yang cukup bagus, tren akan bergerak ke atas. Dan bagi kami sendiri kalau kita perhatikan di sini itu Wijaya Karya sendiri ini bagi kami memiliki support pertama itu di harga Rp1.365 dan support keduanya di Rp1.335 dengan resisten pertama itu ada di Rp1.465 dan resisten kedua itu ada di Rp1.495, sedangkan harga Wika saat ini adalah di Rp1.410. Jadi demikianlah analisa 3 buah emiten yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan kami berharap para cuan mania menjalankan trading plan-nya dengan ketat, dan demikian juga untuk money manajemennya. Dan sekali lagi happy cuan untuk cuan mania semuanya. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.